Berlangsung di ruang Inogaluma DPRD Provinsi Gorontalo, Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Pansus Ranperda Pengelolaan Zakat kembali melakukan rapat pertemuan yang dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sofyan Puhi dan Ketua Pansus Warsito Somawiono. Dalam rapat tersebut terlihat beberapa pasal mulai disempurnakan, salah satunya pasal 13 tentang persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Basnas daerah yang diharuskan berpendidikan paling rendah, strata 1 dengan usia di atas 40 tahun. Ketua Pansus Warsito Somawiono usai rapat menjelaskan, perda yang dibahas tersebut nantinya diharapkan tak hanya akan berdampak kepada kesejahteraan rakyat, tapi juga bagi pemberi zakat yakni aparatur sipil negara di Gorontalo. Dijelaskan juga dalam perda tersebut proses administrasi terhadap pengelolaan zakat di Basnas Gorontalo akan dibenahi di mana pembayaran zakat harus ada bukti setoran. Awal-awalnya kan orang kadang-kadang punya keinginan untuk membayar zakat, tapi saluran aturan-aturannya juga kita tidak tentu, kita mau membayar bagaimana, kapan, lewat siapa, berapa yang akan kita bayar, kita tidak tahu. Sehingga dengan adanya sudah ada aturan-aturan tentang salah satunya adalah Pergub dan ini insya Allah menjadi perda zakat, orang akan seperti tahu, oh saya punya pendapatan sekian. Karena hasanahnya semakin besar pendapatan, semakin besar juga orang akan membayar zakat. Artinya orang tidak akan takut seberapa besar zakat yang akan dibayarkan, karena membayar zakat itu adalah kewajiban agama. Insya Allah kita bersyukur karena apa? Dengan membayar zakat itu berarti kita telah memiliki peluang karena kita punya pendapatan yang cukup. Karena di dalam membayar zakat itu harus ada nisabnya, ada aturannya, hitung-hitungannya dalam 1 tahun itu harus setara dengan pendapatan penghasilan seseorang itu. Minimal disetarakan dengan nilai 85 gram emas di dalam 1 tahun sehingga orang, dan itu sudah dihitung-hitung. Kemudian yang terbagus adalah nanti dengan adanya perda ini kita akan tata bagaimana pengelolaan zakat oleh Basnas. Salah satunya adalah pembayaran zakat harus ada bukti setoran zakat, kayak membayar pajak ada bukti setoran pajak. Setelah mendapatkan bukti setoran itu di situ direkomendasikan bahwa bukti setoran zakat itu akan bisa digunakan dalam rangka mengurangi pendapatan tidak kena pajak. Kita berikan tahu kepada petugas pajak, misalnya PTKP kita sekian, dengan adanya kita sudah membayar zakat, ini kita punya pembayaran zakat sekian, sehingga bisa dikurangi. Paling tidak kita bisa diperhitungkan, mungkin pajak penghasilan kita akan bisa dikurangi karena kita telah mendapatkan bukti setoran daripada pembayaran zakat. Dalam perda ini juga bagi pemberi zakat yang telah mendapatkan bukti setoran akan diusahakan mendapatkan keringanan dalam pembayaran pajak penghasilan yang tentunya akan dikoordinasikan dengan petugas pajak. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.